Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Hari ini, tanggal 4 bulan 11, hari Kamis, kita bersama dengan peringatan Santo Carolus Borromeus mendengarkan tentang kisah yang membawa sukacita. Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Kebanyakan dari kita sudah mengerti atau sudah pernah mendengarkan kisah ini, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga dirham yang hilang. Kedua perumpamaan ini mau menunjukkan tentang belas kasih Tuhan bagi, dan tentu saja pada saat itu dalam konteksnya bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa yang pada saat itu dikucilkan, dan mereka dikondisikan sebagai domba yang hilang, tapi bukan sebagai seorang yang berdosa belaka, tetapi domba yang hilang yang ditemukan ini ialah mereka yang berdosa lalu kemudian ingin bertobat. Patut digarisbawahi bahwa dimensi pertobatan juga sangat penting dalam hal ini. Nah, oleh karena itu Yesus mau membandingkan dirinya dengan ahli-ahli Taurat yang merasa diri bahwa mereka adalah hakim atas orang-orang yang bersalah. Nah, tentu saja Yesus mau menunjukkan kepada kita gambaran Allah yang berbelas kasih, yang digambarkan bahwa seekor domba yang hilang dicari sampai dapat, dan dia rela meninggalkan ke-99 ekor domba yang tidak tersesat itu, yang seringkali merupakan sebuah gambaran atau sebuah analogi yang ditujukan bagi orang-orang Farisi yang merasa diri mereka benar. Dan disitulah lalu kemudian mereka mendapatkan kritik sesungguhnya yang berasal dari Tuhan. Nah, lalu domba itu dicari sampai akhirnya ditemukan, dan ketika ia ditemukan, lalu ia menaruhnya di pundaknya, sebuah tindakan gembala yang sangat sejati ya. Ya, mungkin saja domba itu terluka. Ia juga tidak ingin domba itu lepas dari kedua tangannya. Tentu kalau dia mau memegang domba ini di pundaknya, tentu dia akan memegang dengan kedua tangannya erat-erat. Jangan sampai domba ini lalu kemudian hilang. Luar biasa para saudara. Belas kasih Tuhan mau menunjukkan pertama-tama bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni. Yesus ingin menggambarkan wajah Allah yang berbelas kasih, yang tak ingin seorang pun binasa, melainkan setiap orang ingin ia selamatkan. Maka ketika domba itu ditemukan, ada gambaran sukacita di mana gembala ini mengundang teman-temannya untuk bergembira bersama. Atau perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. Dirham merupakan mata uang logam yang sama dengan sedinar. Jadi sedinar itu merupakan upah yang pantas untuk sehari dan pantas untuk dicari kalau hilang. Nah, maka itu penting bagi kita untuk lalu meyakini ini bahwa Yesus pun datang untuk mencari yang hilang, yang berharga, yang patut untuk ditemukan. Inilah para saudara gambaran Allah yang berbelas kasih yang hendaknya selalu kita ingat. Tuhan Yesus kedatangan yang pertama itu ialah untuk mengampuni, bukan menghakimi. Nanti kedatangan yang kedua untuk menghakimi. Nah, ada saatnya lalu kemudian bagi kita untuk lalu seperti domba itu datang kepadanya, mohon pengampunan dan memulai hidup yang baru. Bukan lantas merasa diri menjadi orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Lukas 15 ayat 1 sampai 10 nanti mencapai klimaksnya dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang gambaran Bapa yang berbelas kasih terhadap dua anaknya yang hilang, ya, si bungsu dan si sulung. Saudari-saudara terkasih, wajah Yesus yang berbelas kasih ini pernah bahkan menjadi tema ya tahun kerahiman bagi gereja. Semoga lalu kita menunjukkan kerahiman Tuhan itu bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.